Maaf ya, Ibu telat. Jadi, Ibu kan sedang berburu nih. Jadi hari ini kita akan belajar teks ulasan buku dan minggu depan kalian kumpulin ya tugasnya. Ulasan? Kayak ngegosipin buku gitu. Berarti kita mengkritik buku tersebut. Oke, siap. Aku jago ngejudge. Aku kira ulasan itu kayak testimoni Shopee gitu loh. Kalau kalian tulis bukunya seperti kalian tulis mantan, saya takut bukunya menjadi trauma. Yaudah deh, yang penting minggu depan dikumpulin ya, soalnya saya lagi buru-buru nih. Makasih ya semua. Oke, kita bagi tugas. Bagian gini aku. Yang Mira mengulas. Berarti sama ya, kayak kita roasting gitu. Ulasan itu ada strukturnya, jangan asal ngomong. Struktur. Kayak gini. Buku ini bagus. Selesai. Kan gue cuma opini. Ulasan tuh harus ada analisis dan data pendukung. Maksudnya kayak gimana? Kayak contohnya aku nulis buku ini bagus, itu opini apa ulasan? Opini. Kalau ulasan kamu harus jelasin kenapa bikin keren, karakternya kuat. Berarti kalau aku bilang buku ini bikin kita galau karena penulisnya jahat, itu udah masuk ulasan. Aduh, bukan ya, itu perasaan lu pribadi. Ulasan itu harus objektif, bukan perasaan lu doang. Oke. Intinya jangan kayak komen YouTube. Paham? Nah, itu baru mulai ngerti. Buku ini menyakitkan ya, seperti mengingatkanku pada dia. Ini buku manajemen ya. Ya, siapa suruh penulisnya bikin rumus sesakit itu? Tapi ini kalau bagus kok, dari kelebihan lampu banget. Itu masuk ke bagian evaluasi, Sa. Tapi harus dijelasin kenapa covernya bagus. Misal, ilustrasinya tuh detail, warnanya harmonis. Wah, very gitu seni. Ya, enggak juga sih, itu logika dasar. Oke, kita lurusin. Teks ulang tuh punya beberapa bagian. Pertama, ada identitas buku. Identitas buku tuh ada judul, penulis, penerbit, sama penterbit. Jadi bukan kayak teks buku ini sedih gitu? Bukan. Kedua, ada orientasi atau pengenalan tokoh. Bagian ini tuh jelasin gambaran umum buku kayak genre, tema, atau latar belakang penulis. Kayak trailer film ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, ada sinopsis. Tingkatan cerita? Mungkin, tapi jangan spoiler semua. Cukup kasih gambaran awal aja, biar membaca itu penasaran. Ya, kalau bukan gue sih, gue tidak semua. Untung aja mantan lu bukan buku. Keempat, ada evaluasi. Atau juga kelebihan dan kekurangan. Ya, ini bagian paling penting sih. Harus objektif berdasarkan fakta dari buku. Misal, buku ini menceritakan sudut pandang orang pertama yang membuat pembaca merasa dekat dengan tokoh utama. Itu kelebihan. Atau beberapa bab terasa lambat karena banyak deskripsi. Itu kekurangan. Bener gak boleh bilang penulisnya ngeselin gitu? Boleh, atau ada buktinya. Atau penulis sering ngulang informasi yang sama aja. Jadi kayak bertele-tele. Nah, ini bedanya kritik sama hujatan. 5, ada rekomendasi. Ini kayak word in gak sih? Betul, tapi jangan cuma bilang direkomendasikan, kasih alasan. Misal buku ini cocok untuk pembaca yang suka cerita misteri dengan twist yang nggak enggak. Ada triknya nggak gitu supaya tidak kelihatan ilmiah? Ada, biasanya teks ulasan pakai kata-kata evaluatif kayak menarik, kurang, sangat, meskipun banyak juga kalimat kompleks yang jelasin hubungan sebab akibat. Contoh, meskipun alurnya lama, karakterisasi yang kuat membuat membaca tetap betah. Oke, jadi kuncinya jangan asal nulis, pakai data dan dengan curhat. Boleh. Buku ini jelek banget, aku nggak suka. Ini bukan komentar TikTok. Buku ini memiliki alur yang menarik, namun penggunaan bahasanya cukup kompleks sehingga sulit dipahami oleh pembaca pemula. Nah, ini baru kritik. Kolega.
Tapi kalau baca buku dan emang gak suka, apa nggak boleh jujur? Boleh, tapi tuh harus dijelasin. Misal, aku kurang nikmatin karena tempo ceritanya lambat. Terus ini yang tetap objektif. Berarti kita harus menjadi dewasa supaya bisa membaca novel ini. Aku masih bingung. Ini tugas serius atau boleh santai sih? Santai, tapi ilmiah. Kayak kita sekarang. Kita nggak ada serius-seriusnya. Rian aja barusan bilang buku ini galau. Dan stop dulu debatnya. Coba kita praktek langsung bikin ulasan satu buku. Biar jelas. Menarik. Jadi kalian belajar dengan metode chaos. Wih, ada ibu, kami menyebutnya eksplorasi kreatif, Bu. Eksplorasi kreatif dengan cukup pemahaman yang baik. Terserah kalian deh. Ntar saya kasih nilai. Ibu dari tadi udah di sini. Iya. Dari situ dia bilang buku manajemen meyakinkan. Saya setuju sih sebenarnya. Baik, kami akan mencoba membuat ulasan sederhana untuk buku Laskar Pelangi. Identitas buku, judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun 2005. Orientasi novel ini berkisah tentang perjuangan kelompok anak gunung itu untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan. Terus sinopsis. Cerita dimulai dari pembentukan kelompok Laskar Pelangi di SD Muhammadiyah yang hampir ditutup. Ikal, Lintang, dan teman-temannya berjuang melawan kemiskinan dan keterbatasan fasilitas. Evaluasi kelebihan novel ini adalah bahasanya yang puitis dan inspiratif. Karakternya juga kuat dan mudah diingat. Kekurangannya sih beberapa bagian terasa lambat karena deskripsinya tuh terlalu panjang. Rekomendasi. Buku ini cocok untuk semua usia. Kelebihannya tidak mengingatkan saya pada mantan, itu aja sih. Itu bukan parameter akademik, tapi secara struktur lumayan. Kesimpulannya, tugas ulasan itu bukan sekedar opini, tapi analisis yang terstruktur. Ada 5 bagian: identitas, orientasi, sinopsis, evaluasi, dan rekomendasi. Jadi kita nggak boleh asal ngomong gitu. Kecuali kalian netizen. Ingat ya, review buku itu ada struktur, ada analisis, bukan curhat, bukan komentar Shopee. Kecuali bukunya tentang mantan, itu pun harus ada strukturnya. Akhirnya ada harapan.